Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi bersama boleh merenungkan firman Tuhan dengan tema Jalan ke Rumah Bapa. Perenungan firman Tuhan pada kali ini terambil dari sebuah nas di dalam Yohanes 14 ayat 1-14. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara bisa menyimak. Judul perikop ini adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan memperkenan kami boleh merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati pikiran kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui perenungan akan firman-Mu. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang indah dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam nas yang baru kita baca tadi adalah secara tak langsung Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa memperkenan agar manusia boleh datang kepadanya. Dan bukan hanya memperkenan, saudara, tapi Bapa juga menginginkan agar manusia bisa kembali kepadanya dan tidak binasa. Nah, saya teringat akan cerita anak yang hilang di dalam Alkitab. Ketika saya merenungkan ini, si bungsu yang sudah berbuat jahat kepada bapaknya, namun bagaimana respon bapaknya? Ketika si bungsu di dalam keadaan yang jatuh, hartanya sudah habis, bahkan dia harus makan makanan yang tidak layak, dan dia ingin kembali kepada bapaknya. Respon bapaknya adalah dengan tangan terbuka menerima si anak bungsu tadi. Itu suatu hal yang indah, saudara. Frasa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kita bisa lihat di ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Seolah-olah menyatakan keterbukaan tangan Bapa menerima manusia yang seharusnya binasa. Tapi Bapa membuka tangan agar manusia boleh kembali berada bersama dengan Bapa dan tidak binasa. Namun, apa maksud dari nas ini tentang rumah Bapa, kepergian Yesus kepada Bapa, jalan ke tempat Bapa, dan pekerjaan-pekerjaan Yesus? Saudara, setidaknya
Nas ini mengajarkan dua tindakan yang harus dilakukan orang Kristen sebagai tanda orang percaya, supaya hidup orang Kristen bisa menjadi kesaksian tentang kemuliaan Allah bagi orang lain. Tindakan tersebut adalah yang pertama, percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus. Setelah itu tindakan yang kedua, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Saudara, dua tindakan ini memungkinkan orang Kristen untuk ikut bersama Yesus ke tempat di mana Bapa berada. Mari kita bahas tindakan yang pertama, percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, Yohanes atau Injil Yohanes ini sebenarnya adalah Injil yang ditulis bagi orang Kristen yang sudah dewasa. Injil ini mengingatkan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi untuk tetap percaya kepada Yesus. Jadi mereka yang sudah percaya kepada Yesus, Injil ini dibaca untuk membuat pembaca untuk tetap percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan seterusnya sampai ayat yang keempat. Saudara, Yesus memberikan pengharapan keselamatan bagi orang percaya, yaitu untuk berada bersama Allah kelak. Nah, ini adalah pengharapan yang bersifat eskatologis. Di dalam nas ini, kata rumah Bapa di ayat yang kedua itu memakai kata asli yang berbeda dengan rumah Bapa dalam arti bait suci. Nah, konsep rumah Bapa sebagai bait suci itu adalah buatan tangan manusia. Nah, sedangkan rumah Bapa yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Kita lihat di dalam Yesaya 66 ayat 1, Allah berfirman, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apakah Allah memerlukan rumah? Rumah yang dimaksud menggambarkan keberadaan bersama dengan Allah. Dan keberadaan bersama Allah hanya bisa dicapai oleh manusia jika Yesus kembali berada bersama dengan Bapa. Jadi Yesus harus kembali bersama dengan Bapa dahulu, baru keberadaan bersama Allah bisa dicapai oleh manusia. Saudara, tidak ada manusia yang dapat berada bersama Allah kelak jika tidak melalui Yesus. Di dalam nas ini Yohanes menulis di ayat yang ke-6, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang dimaksud adalah melalui Yesus. Alkitab berkali-kali memberi contoh bahwa manusia tidak dapat mencari Allah dengan benar, apalagi datang kepada Allah. Salah satu contoh yang paling mudah ditemukan di dalam Alkitab adalah kalau kita ingat peristiwa anak lembu emas. Ketika Allah memberikan firman kepada Musa, sementara di tempat yang lain, bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Allah, yaitu membuat anak lembu emas. Nah, itulah bukti bahwa manusia memang tidak bisa mencari Allah dengan benar. Nah, apalagi datang kepada Allah. Oleh sebab itu, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah cara agar manusia bisa datang kepada Allah. Dengan syarat, orang tersebut harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang mengenal Bapa sebelum Yesus menyatakan kepadanya. Di dalam Kejadian 1, ayat 1-3, mungkin bangsa Israel mempunyai konsep tentang Allah, Roh Allah dan firman Allah. Namun konsep ini berbeda dari apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus nyatakan tentang Bapa. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya kepada manusia. Bahkan sampai tahap ini pun
kita lihat di dalam nas tadi, Filipus masih belum bisa percaya penuh kepada Yesus. Karena Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, apa yang dapat kita petik dari ini, saudara? Cara mengenal Allah adalah dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Jadi selama manusia belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, manusia tersebut tidak akan bisa mengenal Allah dengan tepat. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Meskipun orang itu adalah orang Kristen, kalau orang tersebut tidak percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, orang tersebut tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar. Kita lihat contoh tadi, Filipus walaupun ikut Yesus mungkin 3,5 tahun atau 3 tahun lebih, Filipus masih belum bisa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Oleh sebab itu Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Kenyataannya adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Seharusnya Filipus bisa mengenal Bapa melalui Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pekerjaan yang Yesus lakukan selalu berkaitan dengan Kerajaan Allah. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud di dalam nas yang kita baca barusan, itu adalah berkaitan selalu tentang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, walaupun di dalam pemberitaan itu, Yesus melakukan banyak tanda, Yesus melakukan banyak mukjizat. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat 1-2 dikatakan, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Saudara, tanda-tanda yang Yesus lakukan selalu berkaitan dengan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Berita inilah yang datangnya dari Bapa. Jadi mukjizat-mukjizat yang terjadi di dunia ini tidak selalu berasal dari Bapa. Tapi berita Injil Kerajaan Allah itu datangnya dari Bapa. Oleh sebab itu saudara, yang paling penting adalah berita Injil itu sendiri. Bukan tentang mukjizat-mukjizat, bukan tentang tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Yesus. Itu hanya untuk mendukung agar setiap manusia boleh percaya kepada Yesus dan mengenal Bapa dan boleh kembali berada bersama dengan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak kita menemukan beberapa alasan berdasarkan nas ini mengapa Yesus harus kembali kepada Bapa. Mengapa Yesus harus pergi kepada Bapa? Yang pertama, saudara, agar kelak orang percaya bisa berada bersama dengan Bapa. Ini adalah pengharapan dari Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa dan seharusnya binasa. Alasan yang kedua, mengapa Yesus harus pergi kepada Bapa? Adalah untuk memberi peluang agar manusia bisa datang kepada Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin mencari Allah, apalagi datang kepada Allah. Nah, oleh sebab itu manusia memberi peluang Sebab itu Allah memberi peluang kepada manusia agar manusia boleh bisa datang kepada Allah. Alasan yang ketiga adalah agar manusia bisa percaya dengan sungguh-sungguh dan mengenal Allah. Dengan kepergian Yesus, maka Roh Kudus turun dan hadir di dalam setiap hati orang percaya, sehingga orang percaya bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan bisa percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Yesus harus datang atau Yesus harus kembali bersama dengan Allah. Alasan yang keempat adalah agar pekerjaan-pekerjaan Yesus bisa dilakukan oleh orang percaya. Nah, Roh Kudus itu menggerakkan hati setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita tahu bersama sebagai orang Kristen. Semua alasan ini sebenarnya mengerucut kepada sebuah tujuan, yaitu agar setiap manusia itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka orang percaya kelak
akan berada bersama dengan Bapa sesuai janji Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tindakan yang pertama, saudara, adalah orang Kristen harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Tindakan yang kedua, setelah orang tersebut percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jadi tindakan yang kedua adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bernuansa mukjizat, bernuansa hal-hal yang ajaib. Pekerjaan Yesus lakukan selama di dunia adalah memberitakan kerajaan Allah. Memang seringkali untuk memberitakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Mukjizat sendiri tidak selalu bekerja pada setiap orang yang mendengar berita tentang kerajaan surga. Nah, ini perlu kita tanamkan dalam ingatan kita, saudara, bahwa mukjizat tidak selalu bekerja pada setiap orang untuk membawa orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, saudara, orang-orang Yahudi di Yudea, khususnya orang-orang Farisi, walaupun sudah tahu Yesus melakukan banyak tanda, Yesus melakukan banyak mukjizat, tapi akhirnya apa? Orang Farisi malah mencoba membunuh Yesus. Jadi mukjizat-mukjizat itu tidak bekerja bagi mereka, terutama orang Farisi yang ada di Yerusalem, di Yudea. Tuhan tidak selalu memakai mukjizat untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Namun Tuhan selalu memakai pekerjaan Injil untuk membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, mukjizat tanpa pemberitaan Injil itu percuma, saudara. Tuhan akan selalu memakai pemberitaan Injil untuk membawa manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, ketimbang fokus memberitakan tentang mukjizat, kesembuhan, dan pertolongan dari kesusahan, lebih baik tetaplah fokus untuk memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu bukan sekedar penyembuh. Tuhan Yesus bukan sekedar penolong bagi manusia yang kesusahan. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Itu maknanya jauh lebih daripada sekedar hanya menyembuhkan, sekedar hanya menolong di dalam kesusahan. Saudara, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, para nabi, baik perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, para rasul Tuhan Yesus, hampir semua mengalami penderitaan untuk menyatakan kabar keselamatan, baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tidak selalu kesembuhan, kesuksesan, dan kekayaan memastikan keselamatan manusia. Namun mendengar berita Injil dan meresponinya dengan benar, itulah yang menyelamatkan. Maksudnya percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan. Jadi ketimbang kita hanya mengagumi peristiwa-peristiwa mukjizat-mukjizat, jauh lebih penting kalau kita mendengar berita Injil. Kalau kita melihat mukjizat dan namun itu tidak membawa kita untuk semakin atau membawa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita melihat mukjizat atau kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, namun itu tidak membawa kita untuk semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, itu buat apa? Jauh lebih penting kita menerima berita Injil, tapi kita meresponi dengan benar. Jauh lebih penting orang lain mendengar berita Injil dan orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu di ayat yang ke-12 dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Saudara, Yesus memberitakan kerajaan sorga hanya di sekitar wilayah Yudea, Galilea, Samaria, Yerusalem, dan sekitar daerah situ. Namun kalau kita baca setelah kisah para rasul, itu para murid Yesus melakukan pemberitaan Injil yang wilayahnya jauh lebih luas daripada Yesus. Para murid Yesus memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, namun juga kepada seluruh bangsa. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan besar yang dimaksud. Sejak peristiwa Pentakosta, para murid memberitakan Injil kepada semua bangsa. Ya, meskipun tidak langsung pada semua bangsa, tapi menuju ke sana. Roh Kudus mendorong para murid, mendorong orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jadi Tuhan memakai peristiwa-peristiwa, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, di sana ada penganiayaan. Tapi dengan penganiayaan tersebut, para murid menyebar. Dan itu pun tidak membuat para murid berhenti memberitakan Injil. Justru dengan penyebaran tersebut, dengan penganiayaan tersebut, Injil kerajaan Allah semakin diberitakan, semakin banyak orang mendengar, bahkan bukan hanya orang Yahudi, bangsa-bangsa lain juga bisa mendengar tentang Injil kerajaan Allah, tentang Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, tanda orang percaya adalah seharusnya melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan memberikan pertolongan kepada orang percaya di dalam melakukan pekerjaannya. Ayat 13 dan ayat 14, ini saya kira ayat yang sering sekali disalahartikan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ketika nas ini atau ayat ini dibaca, ayat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya. Konteks sebelumnya berbicara tentang melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Kemudian di dalam ayat 13-14 ini kata kuncinya adalah Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Oleh sebab itu kita tidak bisa memakai ayat ini untuk mengklaim bahwa semua yang kita inginkan akan Yesus kabulkan, akan Yesus lakukan. Saudara, seperti Roh Kudus mendorong orang percaya untuk melakukan pekerjaan Yesus, demikian Roh Kudus akan mendorong orang percaya untuk meminta sesuatu kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, agar Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mendorong agar orang percaya meminta segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Roh Kudus mendorong agar orang percaya meminta sesuatu kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Itulah panggilan bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari nas yang kita baru renungkan, yang kita baca, kita belajar dua tindakan yang harus dilakukan orang Kristen sebagai tanda orang percaya, supaya hidup orang Kristen bisa menjadi kesaksian tentang kemuliaan Allah bagi orang lain. Tadi tanda yang
Tindakan yang pertama adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang kedua, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Pertanyaan bagi kita semua yang merenungkan firman Tuhan pada kali ini, sudahkah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus? Jika kita sebagai orang Kristen, kita belum terdorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, jangan-jangan kita belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua. Kalau memang saudara belum percaya dengan sungguh-sungguh, mari ambil komitmen untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau memang saudara sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, seharusnya kita mulai memikirkan dari mana kita bisa mulai untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil. Sebab itulah seharusnya yang orang percaya lakukan. Bukan sekedar hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan memperkenan kami semua boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Melalui nas yang kami renungkan pada hari ini, kami belajar. Kami boleh mengetahui bahwa Tuhan sebenarnya memperkenan untuk kami boleh datang kepadamu. Tuhan menginginkan kami boleh datang kepadamu. Kami boleh bersama kelak di tempat di mana Tuhan berada. Ya Tuhan, tolong kami. Berikan kami hati yang sungguh untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Takut akan Engkau selalu Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan kami punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah amanatkan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, menyenangkan dan memuliakan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.